Pemirsa BSTV dimanapun Anda berada, saat sekarang ini saya berada di lokasi wisata religi, tepatnya di bawah Gunung Curah Takir, di mana di Curah Takir itu sendiri ada sebuah wisata religi, di mana banyak mengandung sejarah. Yuk kita ikuti perjalanan saya untuk menelusuri wisata alam yang penuh mistis ini. Sekarang saya sudah nyampe di lokasi Sendang Widodari, di mana sendang ini akan dibangun sebuah joglo nanti, yang jaraknya antara Sendang Macan Putih dengan Sendang Widodari ini kira-kira 100 meter. Namun medannya sangat luar biasa. Kalau kita tidak siap dengan adanya medan seperti ini, wah, fatal nanti. Kita ikuti lagi perjalanan penelusuran saya di Sendang Macan Putih. Yuk. Ya, pemirsa BSTV, di mana saat ini saya sekarang berada di petilasan tempat bersemedinya Ki Ageng Supriyadi, di mana beliau sendiri sebelum ini seperti ini keadaannya, beliau sendiri mengadakan semedi beberapa tahun lamanya beliau di sini. Bagi pengunjung yang akan datang ke sini untuk rekreasi religi di sini, bisa mengambil air apabila belum mendapatkan jodoh, pulang tidak akan lama lagi akan mendapatkan jodoh. Tergantung kita apa niatan kita ke sini. Namun perlu diingat, tempat ini adalah tempat bersejarah. Objek wisata Sendang Macan Putih merupakan wisata bernuansa religi. Warga meyakini tempat tersebut apabila digunakan sembarangan akan ada bala bagi orang yang melanggarnya. Banyak kejadian mistis di tempat wisata ini, salah satunya sering muncul penampakan Ki Ageng Supriyadi dan kemudian pergi tanpa diketahui kemana perginya. Pengunjung yang akan naik ke gunung, Curah Takir, dan tempat wisata religi diwajibkan untuk mengambil wudhu terlebih dahulu, sebab tempat tersebut dipercaya oleh warga setempat sangat angker dan mistis. Kepala Desa Karang Taruna dan warga Curah Takir berupaya untuk terus melestarikan peninggalan tempat bersejarah tersebut dengan merenovasi dan menjaga Sandang Macan Putih dan Sandang Widodaren yang sebelumnya sempat tertutup tanah akibat bencana longsor. Untuk menuju lokasi, pengunjung harus melewati infrastruktur yang merupakan jalan setapak menuju ke Sendang. Pengunjung juga dapat mampir ke petilasan Syahid Anwar dan Eyang Ronggo. Petilasan ini cukup jauh, berada di puncak Gunung Curah Takir, sehingga pengunjung yang datang harus memiliki stamina yang prima. Banyak cerita yang dipercaya oleh masyarakat jika datang ke beberapa tempat wisata yang ada di Gunung Curah Takir, salah satunya masalah jodoh. Para pengunjung cukup membawa pulang air sendang sehingga cepat menemukan jodoh. Tak hanya nuansa mistis saja, pengunjung juga dapat melihat keindahan tempat wisata ini yang penuh dengan berbagai pohon dan tumbuhan. Malahan, pengunjung bisa melihat langsung tanaman unik dan langka, yakni Pionera javanica, yang kini mulai dibudidayakan warga setempat karena nilai ekonominya cukup mahal. Setiap tahun, tepatnya di bulan Suro, warga setempat mengadakan grebek tumpeng, hasil pertanian warga dengan zikir kubroh setiap malam 1 Suro. Di sekitar tempat wisata juga ada ruang bawah tanah yang dipercaya sebagai tempat semedi yang kini dipergunakan pengunjung untuk berdoa jika memiliki hajat yang belum dikabulkan oleh Yang Kuasa. Ini yang namanya Sendang Widodari. Insya Allah dalam waktu dekat ini juga akan dibangun sama dengan Sendang Macan Putih. Jadi ini boleh dikatakan suami istri dari Sendang Macan Putih ya? Dan suami istri memang berbeda. Berbeda? Beda nama. Beda nama. Ini akan dibangun joglo nanti, Akan Pak. dibangun yang salah nama
melestarikan yang sedang macan putih. Pak Kades, desa Curah Takir ini mempunyai potensi desa wisata alam yang mengandung mistis namun terpendam oleh debu, di mana debu-debu itu harus dibenahi Pak ya, harus dibersihi. Nah, khusus pemerintahan desa ini kiatnya seperti apa Pak untuk membangun wisata yang tertutup debu ini Pak? Terima kasih. Insya Allah ini karena saya sudah tahu sendiri periode saya, insya Allah nanti akan kita rawat, kita pelihara, kita bangun sesuai kemampuan desa. Kemudian apabila nanti itu kita punya hubungan lain, kita minta bantuan kepada kabupaten untuk membangun ini supaya tempat ini bisa dipakai untuk tempat wisata, mengembangkan apa yang ada di dusun Puncok khususnya untuk Curah Takir pada umumnya. Insya Allah ini bisa kita bantu, kita penuhi nanti apa-apa yang dibutuhkan di tempat ini. Karena ini tempat bersejarah, jadi sejarah tidak boleh dihilangkan, harus dikembangkan. Itu himbauan kami. Ini ketemunya ini Pak sebuah makam, sebuah tempat rekreasi yang penuh religi ini tahun berapa Pak? Saya baru menjabat ini saya. Sebelum mulai dulu enggak pernah tahu saya. Ini saya menjabat beberapa bulan yang lalu katanya ada tempat seperti ini, ya kita telusuri. Seminggu yang lalu langsung kita tunjuk Ketua Karang Taruna untuk menyelesaikan atau membantu ala kadarnya sehingga kita membantu seperti ini. Ini baru aja. Nah, baru awal. Nanti Pak setelah rampung, setelah selesai pembangunan di sini, ini otomatis akan dikelola. Ya. Pok Darwis akan dilibatkan atau memang melibatkan Karang Taruna Pak? Insya atau Allah, kedua-duanya Pak? Ya nanti kedua-duanya kita libatkan. Ini kita bangun dulu. Karena kita sampai jalan aspalan, kita cor supaya aset yang masuk di sini nanti bisa lancar. Insya Allah nanti semua masyarakat saya libatkan. Itu gitu merupakan ya, aset desa. Masyarakat otomatis nanti bisa jualan, nambah income ekonomi keluarga tiap harinya. Insya Allah. Mengurangi kesenjangan ya Pak ya? Otomatis. Pak, harapannya kepada pemerintah Kabupaten Jember, khususnya kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Jember seperti apa Pak? Saya meminta tolong kepada Dinas Pariwisata di Kabupaten membantu. Kalau perlu melihat langsung bukti benar-benar di dusun Puncok Desa Curah Takir ada tempat misteri yang perlu dilestarikan. Jangan sampai punah. Takut anak cucu kita tidak mengerti sejarah. Itu ya Pak ya? Ya. Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, Namanya Sendang apa? ini pertapaan Ki Agung Supriyadi. Sumbernya namanya Sumber Sendang Macan Putih. Macan Putih. Nah, Kemantennya. ya, Pak. Yang di sana Di sana Sendang Widodari, Pak. Sendang Widodari, 2 tempat ya. Iya, 2 tempat. Masih ada sana. Masih, Pak. Jadi suami istri ini Pak? Iya, suami istri, Pak. Pak, konon ini Ki Ageng Supriyadi ini datang, moro-moro muncul datang, Iya. dan perginya tidak ketemu ya Pak ya? Iya, iya, Pak. Iya, benar. Sampai sekarang Pak? Iya, masih, Pak. Sekarang itu masih. Makam yang itu siapa? Itu Mbak Supriyadi dulunya itu kan meninggal di Jawa Jepara, Jawa Tengah ya Pak ya. Jadi minta tempat di sini dibuatkan di sini. Saya minta pulang ke sini gitu. Tapi sudah masih hidup dia bilang kalau saya akan melihat tolong saya bikinkan tempat di sini gitu. Itu ya. Iya. Dari Jember, Irianto, BS TV memberitakan.